Mungkin kalau untuk para pelajar itu lebih banyak ke pengguna ya, pengguna. Namun rata-rata mereka ya pengguna-pengguna yang misalnya double L dan segala macam itu bisa langsung kita rehab. Selamat dan salam bahagia untuk kita semua. Saya Citra Bunga. Kembali lagi di Memorandum Channel yang menyiarkan berita-berita kasus kriminal dan hukum yang ada di sekitar kita. Mari kita saksikan. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jatim mengamankan uang sekitar 4 miliar rupiah dari barang bukti tindak pidana pencucian uang atau TPPU, pidana narkotika penyidikan tahun 2019 dan tahun 2020 yang selesai tahun 2021. Untuk barang bukti TPPU tahun 2019 diamankan uang sebesar Rp105.750.000, 1 unit ruko dan 1 unit rumah. Sedangkan barang bukti TPPU tahun 2020 terdiri dari 1 unit mobil Toyota Yaris, 1 unit motor Honda Yukupi, 1 unit motor Honda PCX, 1 unit mobil Suzuki, 1 unit mobil Toyota Innova Venturer, dan 1 unit rumah. Dikatakan Kepala BMP Jatim Brigjen Pol Muhammad Aris Purnomo bahwa nanti harta-harta yang sudah disita dan dirampas untuk negara itu bisa digunakan kembali untuk kegiatan P4GN selanjutnya. Selain itu, harapan tahun 2022 dapat mengungkap kasus TPPU lain dengan aset yang lebih besar. Karena terus terang bahwa kasus narkoba ini tidak akan cerah kalau tidak bisa menyita aset-aset mereka. Dalam catatan akhir tahun, selama Januari hingga Desember 2021, BNNP Jatim mengamankan 11 kg ganja, 10 kg sabu, dan untuk kasus narkotika jenis sabu dibandingkan tahun lalu jumlahnya menurun. Tahun 2020 disita 20 kg sabu, tahun 2019 disita 70 kg sabu. Namun untuk tahun 2019 dan tahun 2020, BNP Jatim menyita ekstasi dan tembakau gorila. Untuk jumlah tersangka yang diamankan selama 2021 sebanyak 50 tersangka, tahun 2020 sebanyak 68 tersangka, dan tahun 2019 sebanyak 140 tersangka. Brigjen Pol Muhammad Aris Purnomo menambahkan, ada 35 kasus dari 24 target dari pusat. Dari target itu, justru menyelesaikan 100%. Diakui Aris bahwa selama ini pihak BNNP banyak dibantu dari pihak kepolisian. Karena Polri punya sumber daya yang cukup mulai dari tingkat Polsek, Polres maupun Polda. Ada 5 kasus ya dari 24 target yang ditargetkan oleh pusat. Kita kan dapat target seperti itu, kita justru menyelesaikan lebih dari 100%. Ya, memang kita selama ini banyak dibantu dari pihak kepolisian. Ya, karena memang Polri kan punya sumber daya yang cukup banyak, Polsek, Polres maupun di Polda juga cukup banyak. Jadi ya, alhamdulillah kita banyak dibantu khususnya dalam hal pemberantasan. Dan beberapa hal yang sudah kita capai yaitu program Desa Bersinar ya. Tadi sudah kita lihat semua sudah banyak, dan masing-masing BNNK itu menggarap 3 desa bersinar, dan untuk BNNP ada 2 desa bersinar. Dan ini kita akan teruskan sampai nanti tahun 2022 dan seterusnya, karena ini merupakan proyek nasional. Kemudian juga dari bidang pemberantasan tadi sudah kita lihat semua, termasuk kita juga menyelesaikan ada 2 kasus TPPU. Harapan kita bahwa nanti harta-harta yang sudah kita sita bisa dirampas untuk negara, ya, dan nanti bisa digunakan untuk kegiatan P4GN selanjutnya. Dan harapan kita nanti tahun 2022 nanti kita akan terus dapat mengungkap kasus TPPU yang lain dengan aset yang lebih besar. Ya, karena terus terang saja bahwa kasus narkoba ini tidak akan bisa cerah kalau kita tidak bisa menyita aset-aset mereka. Jadi aset-aset yang selama ini mereka kumpulkan harus kita sita dan akan kita sumbangkan kepada negara. Gitu. Antisipasi untuk pelajar, Hah? antisipasi kepada pelajar mana? Jenderal kan sudah banyak yang antisipasi kepada pelajar. Ya, kita akan terus menggelorakan kegiatan terutama ketahanan keluarga. Ya,
Nah, sementara ini kita banyak fokus ke Desa Bersinar, di mana memang di Desa Bersinar itu fokusnya adalah terhadap para pelajar SMP dan kemudian ibu-ibu rumah tangga, termasuk kita juga memberikan pelatihan kepada ibu-ibu khususnya di desa-desa Bersinar. Mungkin kalau untuk para pelajar itu lebih banyak ke pengguna ya, namun rata-rata mereka ya pengguna yang misalnya double L dan segala macam itu bisa langsung kita rehab, tidak ada masalah. Dan kita berharap jangan segan-segan untuk orang tua yang anaknya mungkin terpapar entah itu lem, entah itu double L, datang saja ke BNN, kita siap untuk merehabilitasi dan gratis. Dan untuk obat-obat yang mudah dibeli seperti komik dan sebagainya macamnya, apa ada larangan untuk anak-anak dalam jumlah tertentu? Oh iya, jadi kita menghimbau kepada para penjual terutama komik maupun obat-obatan itu untuk bisa membatasi terutama penjualan kepada anak-anak ya. Apakah itu lem AIK, Ibon, kemudian mereka membeli banyak atau tidak ada hubungannya dengan prakarya, ya itu lebih baik dilarang. Terima kasih sudah menonton channel kita.